kami menyadari kerinduan untuk tatap muka pasti begitu besar. Tetapi ingat bahwa yang lebih utama dari itu adalah supaya kita sehat. Ada gereja yang paling terdekat. Apa itu? Keluarga. Shalom, halo, selamat datang di Talk to Eben, sebuah media informasi dari Multimedia Ministry GPIB Ebenezer Samarinda. Bersama saya, Nirmala Asyita. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol dengan pendeta muda kita yang milenial, hari ini kita mau ngobrol dengan pendeta yang lebih senior, yaitu Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Samarinda, Pendeta Johannes Nicholas Salau, atau yang biasa kita panggil Pendeta Niko, sudah hadir bersama kita. Yeay! Halo Pak Pendeta Niko, gimana kabarnya? Halo Mbak Nirmala, puji Tuhan, sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Pak Pendeta mau tanya. Ya boleh. Di tengah pandemi COVID seperti ini, gimana kegiatan pelayanan Bapak? Apakah bertambah atau berkurang, Pak? Memang secara kuantitas dia berkurang, tapi kualitasnya luar biasa. Oh ya. Ya, kualitasnya luar biasa karena bagaimana memikirkan supaya pelayanan kita dari gereja tetap berjalan kepada jemaat. Kita coba terus berpikir bagaimana bisa terus bergerak, bagaimana supaya menjadi sebuah inspirasi di masa-masa yang sulit seperti ini. Jadi bagaimana Ebenezer coba memikirkan sebuah model yang baru yang bisa menjawab kebutuhan jemaat kita di masa pandemi seperti ini, Mbak nih. Itu. Jadi secara kuantitas kurang, tapi kualitasnya kita harus berpikir keras untuk bisa memberikan yang terbaik buat jemaat. Itu. Oke. Kalau dalam beberapa bulan ini di tengah pandemi seperti ini, Pak, gereja kita kan nggak ada ibadah minggu, nggak ada ibadah keluarga, persekutuan pelkat juga tidak ada. Gimana gereja kita menghadapi persekutuan atau perkumpulan yang terjadi dengan jemaat? Ya, mulai pandemi terjadi, COVID itu sekitar akhir Februari, awal Maret itu. Kita memang merubah, tidak ada ibadah tatap muka. Baik ibadah minggu, juga ibadah pelkat-pelkat itu ditiadakan. Dan kita ganti hampir 8 bulan itu adalah dengan video rekaman. Jadi para pendeta khotbah dia direkam, kemudian nanti jemaat mengikuti tata ibadah yang telah dibagikan. Jadi bagaimana keluarga dapat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Jadi keluarga ikut berperan dalam ibadah-ibadah itu. Biasanya kan kalau datang ke gereja kan mereka pasif. Dengan model video rekaman yang kita lakukan selama 8 bulan itu, mau tidak mau keluarga harus terlibat dalam ibadah. Artinya mereka menjadi pelaku. Misalnya cucunya dipercayakan berdoa persembahan, atau membawa kantong persembahan. Jadi ini yang kembali menimbulkan itulah makna tentang bahwa keluarga itulah gereja kecil. Jadi di masa pandemi ini justru kita coba merubah bahwa rumah atau keluarga itu menjadi faktor penting untuk melaksanakan ibadah itu. Jadi katakanlah mimbar yang biasa dalam gedung gereja, sekarang mimbar itu pindah ke rumah gitu Mbak Nirmala. Semua pindah ke rumah. Ya, termasuk juga perjamuan juga direkam di gereja, jemaat mengikuti di rumah. Jadi tetap aja ada ibadah.
hanya tempatnya semua kembali ke rumah begitu. Jadi semua anggota keluarga dilibatkan ya Pak ya? Iya betul, dari lansia ada di rumah itu. Kaum bapak PKB di rumah itu ada. PKP kaum perempuan ibunya juga ada. Kemudian kalau ada gerakan pemuda yang ada di situ. Usia teruna ada di situ, usia PA ada di situ. Jadi kembali kepada komunitas gereja kecil yang namanya keluarga. Ini difungsikan kembali. Mau nggak mau keluarga harus ambil bagian dalam ibadah seperti itu. Seperti itu. Gini Pak, dengan adanya pandemi seperti ini, gereja kan tidak bisa bertemu langsung dengan jemaatnya. Bagaimana gereja menjalin kedekatan dengan jemaatnya Pak? Ya, mulai pandemi itu saya coba mengambil inisiatif rekaman khotbah saya secara audio gitu, rekaman suara dengan bacaan renungan pagi, renungan malam dalam sabda bina umat itu. Jadi setiap pagi subuh, kemudian juga sekitar jam 7-8 malam itu saya kirim ke grup-grup di presbiter, lalu mereka teruskan ke sektor masing-masing. Teruskan kepada keluarganya, bahkan saya dengar juga ada yang meneruskan kepada kerukunan, keluarga besar mereka, bahkan sampai di Singapura, sampai di Papua. Jadi ini hal yang kita tidak berpikir, tapi itu terjadi begitu. Jadi sekalipun tidak ada ibadah renungan-renungan yang kita lakukan seperti biasa, ibadah keluarga dan sebagainya, diganti dengan ibadah dalam bentuk rekaman-rekaman renungan kepada jemaat setiap pagi dan juga setiap malam. Dan juga pelayanan juga kita melalui via telepon. Ya, jadi kalau ada jemaat yang sakit, seperti mereka sakit di rumah, kita tidak bisa datang ke rumah sakit, kita telepon. Kita aja doa, sama juga di rumah karena kita nggak bisa ada di rumah mereka, kita juga menjaga. Jadi via komunikasi telepon itu sangat sarana yang sangat baik untuk pelayanan kepada mereka. Dan itu luar biasa sekali. Sampai pun juga pernah kejadian ada yang mau meninggal, itu setengah jam sebelum meninggal saya pimpin doa, kemudian setengah jam kemudian dia pergi. Jadi, itu telepon Pak? Iya, itu lewat telepon. Lewat telepon. Jadi ini sarana yang juga ya Tuhan bisa pakai di tengah pandemi yang kita tidak boleh tatap muka, tetapi dengan via telepon kita bisa ajak mereka berdoa, atau doa saya rekam, kemudian saya kirim, seperti itu. Dan ternyata memang di saat-saat seperti ini itu sangat dibutuhkan, sekalipun kita tidak begitu hadir secara raga, tatap muka, tetapi dengan telepon itu punya pengaruh yang luar biasa untuk mereka. Itu mereka sudah sangat senang sekali. Ada yang mau operasi, kemudian saya dapat berita, lalu saya kontak, telepon, dia tenang, besok bisa operasi, seperti itu. Jadi luar biasa, yang kita nggak pernah pikir itu Tuhan berikan, yang membuat kita harus berpikir inilah cara yang Tuhan pakai, sarana untuk bisa bagaimana pelayanan itu tetap bisa jalan dan itu menjadi kebutuhan umat begitu. Jadi ini satu metode yang kita nggak pikir luar seperti apa ya, tetapi sangat-sangat amat dibutuhkan. Bahkan itu juga bukan hanya menjangkau jemaat kita, di luar pun sangat membutuhkan. Nah, ketika renungan pagi atau malam itu belum ada, itu mereka tanya. Itu sampai Singapura, sampai di Papua, di luar Ebenezer, di luar Samarinda. Jadi itu kita sangat juga bersyukur gitu, Mbak. Jadi luar biasa Tuhan itu membuka kita punya pikiran untuk memilih ya metode-metode yang bisa menjawab kebutuhan umat di tengah pandemi seperti ini. Ya puji Tuhan. Mau tanya nih Pak, kan tadi kalau dalam kalau keadaan jemaat kritis Bapak telepon untuk penguatan. Terkadang kan yang dikuatkan tidak hanya jemaat yang kritis tersebut, keluarganya pun perlu dikuatkan. Bahkan dalam kedukaan, apalagi jemaat yang keluarganya yang
ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarganya, itu kan perlu dikuatkan. Kalau di ibadah biasanya kita ada ibadah syukur gitu kan. Sekarang kan tidak bisa ya Pak ya, karena pandemi seperti ini. Cara penguatan kepada keluarga tersebut dari gereja seperti apa Pak? Memang khusus kalau ada yang meninggal, ibadah tetap ada, khusus penghiburan. Ya, penghiburan ada yang sampai penghiburan hari kedua, paling banyak hari ketiga. Lalu kemudian ibadah syukur juga ya seperti biasa tetap diadakan, tetapi dengan skala terbatas begitu. Dan ibadah juga tidak akan panjang seperti itu. Tetapi ya saya katakan tadi bahwa komunikasi dengan mereka, dengan keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dikasih itu yang kita coba. Paling tidak tanya hello saja. Paling kurang begitu, bagaimana kabarnya Pak, bagaimana kabarnya Ibu, atau saya WA saja, SMS saja. Tetap semangat ya, tetap terus berjuang ya, tetap melihat ke depan begitu. Nah, artinya tetap fight lah, tetap kuat lah untuk melihat masa depan begitu Pak. Jadi by SMS, by WhatsApp ya Pak ya, untuk penguatan keluarga tersebut. Oke. Untuk di tengah pandemi seperti ini Pak, jemaat kita kan banyak yang kena dampak baik secara sosial maupun ekonomi. Peran gereja menghadapi permasalahan tersebut seperti apa Pak? Ya, kita coba di tengah kesulitan seperti ini, memang pandemi ini berdampak kepada ekonomi jemaat, dan tentu akan berdampak juga kepada gereja, seperti itu. Lalu di tengah keterbatasan ekonomi gereja juga kita coba berpikir ada kegiatan yang seperti yang kemarin kita lakukan dalam rangka HUT GPIB yang ke-72 tahun, yakni memberikan sembako. Sembako ini kita dengan dibantu tim Satgas, kita pilih keluarga yang memang sangat membutuhkan. Jadi yang benar-benar tepat sasaran gitu Mbak Nirmala. Jadi mereka yang masuk kualifikasi tim Satgas dan PMJ, kita coba memberikan itu, walaupun itu tentu tidak menjawab kebutuhan mereka setiap hari. Tetapi paling tidak ada perhatian gereja untuk itu. Dan di samping itu kita minta juga untuk rekan-rekan pendeta untuk mendampingi tim Satgas. Jadi kita datang mendampingi terutama kepada rumah tangga yang dalam pergumulan yang berat ya. Di samping ekonomi, ada keluarga yang baru habis operasi, ada yang sementara menjalani kemo. Nah itu kami masuk ke sana dulu untuk pendampingan. Ketika sembako diberikan, para pendeta juga ada di sana untuk menguatkan keluarga itu. Jadi secara ya finansial walaupun tidak banyak, tetapi kami hadir di sana. Walaupun tidak semua keluarga, hanya kita fokus beberapa keluarga yang kita tahu banyak sekali pergumulannya. Nah, kita ada di sana. Memang kita pun juga membatasi untuk tidak terlalu ketika memberikan sembako kita harus ingat bahwa ini masa pandemi. Kita juga harus sehat gitu, Mbak. Makanya kita juga ya minta hikmat Tuhan supaya kami sehat, Satgasnya sehat, keluarga yang kami kunjungi juga sehat begitu. Kita semua sehat. Jadi tetap walaupun terbatas tapi tetap semangat lah. Ada sukacita untuk itu. Seperti itu Pak. Pak, di bulan Desember ini ibadah hari Minggu gereja kita kan mulai mengadakan ibadah tatap muka. Seperti yang kita tahu tanggal 29 November kemarin sudah diadakan ibadah tatap muka pertama ya Pak ya. Kenapa baru bulan ini Pak diadakannya? Kenapa nggak bulan-bulan sebelumnya Pak? Iya, yang pertama kami melihat himbauan dari Majelis Sinode bahwa ibadah tatap muka itu paling cepat bulan Juli. Lalu kemudian kami melihat juga situasi di Samarinda, situasi di tengah-tengah jemaat sendiri yang membuat kita berhati-hati karena kami mau supaya gereja ini kan harus menjadi berkat. Gereja harus menjadi teladan yang baik ya bagi masyarakat. Sehingga kami tidak terburu-buru untuk memutuskan melaksanakan ibadah tatap muka itu. Benar-benar kami pikirkan dengan sabar, dengan tenang apa yang kita bisa coba lakukan ke depan ini. Kita memang awalnya itu mengutamakan dulu untuk ibadah-ibadah khusus. Misalnya kemarin bulan Oktober
peneguhan sidi, kemudian perjamuan, ibadah perkawinan. Nah, itu ibadah-ibadah yang khusus kita coba lakukan di gereja, tetapi itu pun juga sifatnya terbatas. Lalu kemudian lewat SMJ diusulkan bagaimana kalau kita menjawab kebutuhan jemaat kita yang mungkin tidak mempunyai HP. Mereka kesulitan mau beribadah, akhirnya numpang sama tetangga jemaatnya sendiri. Nah, coba kita mengupayakan itu dengan kita sudah bentuk satgas. Kemudian prinsipnya adalah kita akan bergerak tapi pelan-pelan saja, ya. Karena ibadah kan itu tujuannya untuk keselamatan. Ya, ibadah itu kan menghadirkan damai sejahtera. Sehingga di masa pandemi ini kita berpikir bahwa kalaupun dilakukan semuanya terbatas. Ya, jadi faktor usia, kemudian jumlah yang bisa hadir dengan panduan dari Majelis Sinode, juga melihat himbauan dari PGI, MPH PGI Pusat, dan juga PGW di sini. Coba kami lihat semua itu, kami pelajari. Kita ya minta hikmat Tuhan tentunya. Bagaimana kita memulai tanggal 29 November kemarin. Karena momennya itu Advent pertama. Kita mulai per sektor. Dan itu kami sudah memberikan himbauan kepada presbiter untuk diteruskan ke jemaat. Artinya, intinya bahwa mohon warga jemaat harus sabar di tengah pandemi seperti ini. Bahwa kami menyadari kerinduan untuk tatap muka pasti begitu besar. Tetapi ingat bahwa yang lebih utama dari itu adalah supaya kita sehat. Nah, kami konsultasi dengan warga jemaat yang sebagai profesi dokter. Mengapa usia batas jemaat itu 50 tahun? Nah, itu kami coba lihat itu. Dan juga dengan surat dari Satgas pemerintah, kami ingin supaya Ebenezer khususnya bisa menjadi berkat, artinya bisa menjadi teladan tengah kondisi seperti ini. Sehingga lewat kesempatan ini saya menyampaikan kepada warga jemaat Ebenezer, baik ada di Samarinda, ya juga di Pos Pelkes, mari kita disiplin protokol kesehatan itu. Semua harus menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini. Sementara ini kita belum bisa mau katakan normal. Entah sampai tahun depan masih ada, kita nggak tahu, kita berdoa saja. Tetapi harus berpikir keselamatan itu harga mati, mungkin begitu, Mbak. Ya, kesehatan itu sangat tinggi, sangat mahal harganya. Sehingga ketika jemaat datang ke gereja dengan kualifikasi Satgas dan juga di rumah ibadahnya itu sama saja. Tuhan ada di mana-mana. Begitu. Hanya mungkin kita berpikir, wah, karena kita kan tidak pernah ibadah tanpa ke gereja. Tetapi ini mari kita mengambil hikmahnya, apalagi di masa Advent, masa persiapan diri. Mari kita merenungkan bahwa Tuhan juga ada di rumah kita. Itu hal yang sangat penting sekali. Saya kira kesempatan ini sangat baik sekali disampaikan kepada warga jemaat untuk bisa menahan diri. Ya, belum bisa ke gereja karena faktor usia, karena kesehatan. Tidak apa-apa, di rumah saja beribadah. Yang penting sehat. Itu, Mbak. Itu yang kami utamakan. Kesehatan jemaat itu harga mati. Memang Tuhan kan juga hadir ya Pak di rumah kita, walaupun kita ibadahnya di rumah gitu. Cuman kan banyak jemaat yang saya punya kerinduan nih untuk beribadah di gereja. Masa hanya jemaat dengan usia-usia tertentu saja yang boleh memiliki kerinduan untuk beribadah di gereja. Justru saya nih yang lebih tua sangat memiliki kerinduan untuk beribadah di gereja, apalagi ya Pak ya. Kan gereja ibadah tatap mukanya di minggu pertama Advent, di mana itu menjelang Natal. Pasti di luar pandemi saja ya Pak ya. Sebelum pandemi gereja pada saat Natal ramai. Apalagi nanti pada saat
sudah menjelang Natal di pandemi seperti ini, itu pasti banyak jemaat yang ingin beribadah di gereja, Pak. Itu bagaimana dari Bapak? Apalagi mau Natal nih, Pak, tahun baru lagi, Pak. Banyak momennya nih, Pak. Iya, Mbak. Kesempatan ini saya menyampaikan kepada warga jemaat, kalau membaca himbauan dari MPHPGI, itu menjelang Natal diharapkan tidak ada ibadah pertemuan tatap muka atau perjumpaan raga, karena pandemi ini masih kencang lah gitu, Mbak ya. Sehingga dianjurkan tetap merayakan Natal di rumah masing-masing. Inilah yang menjadi momen bagaimana warga gereja untuk mau rendah hati, mau menahan diri untuk bisa menerima kondisi seperti ini. Ya mungkin Pak Jokowi bilang harus berdamai dengan corona begitu. Kita harus berdamai dengan tataran baru untuk kita semua. Karena ini sifatnya global dan gereja harus menjadi berkat. Inilah sesungguhnya akan menjadi makna Natal yang luar biasa untuk rumah tangga jemaat Tuhan. Mereka Natal dengan keterbatasan, dengan sederhana, semua di rumah. Ini menjadi makna yang luar biasa. Asalkan benar-benar kita mau menyambut Yesus. Karena ketika kita mau menyambut Yesus, yang pertama-tama adalah keluarga. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Sehingga kami menyadari mungkin nanti mendekati malam Natal, tahun baru itu animo jemaat begitu tinggi. Nah, mari warga gereja untuk apa? Menahan diri untuk biarlah ibadah Natal, malam Natal itu di rumah. Itu akan lebih suasana spiritualnya itu lebih pegang banget gitu. Ya, lebih terasa asalkan rumah tangga itu memang sungguh-sungguh beribadah. Karena begini, ibadah itu kan yang persiapan hati yang utama. Sarana itu bukan segala-galanya. Saya mengerti banyak warga gereja juga mungkin karena zaman ini terbuka kan bisa melihat ibadah dari streaming dari gereja lain, silakan saja. Tetapi kita mau benar-benar kesiapan hati masing-masing. Ini yang Tuhan cari gitu. Jadi sekalipun misalnya di rumah tidak punya HP, tidak punya kuota, internet sulit, tetapi kalau keluarga itu benar-benar menyiapkan hati, itu ibadahnya hal yang luar biasa. Dia menyambut Natal luar biasa. Nah kita nggak tahu, ini kan sudah masuk Desember. Saya dengar di Bengkulu sudah mulai banjir. Ya. Pemuda juga, Pak. Iya, pemuda juga sudah mulai. Nah, ini kan menjadi sebuah perenungan kembali. Ketika banjir mau nggak mau, gereja pemuda tidak bisa dipakai. Katakan kalau normal ya. Kembali semua ke rumah. Di saat pandemi, di saat banjir, kita tidak berharap banjir ya. Ini menjadi perenungan untuk kita semua menghayat. Jadi kembali kita diajar oleh Tuhan supaya bahwa merayakan Natal itu adalah dengan kesederhanaan. Yesus kan lahir di bukan kota yang besar, nggak di rumah sakit, bukan lahir di istana, bukan lahir di rumah sakit, bukan di rumah sakit yang VIP, tapi di kandang domba. Sangat-sangat sederhana, yang orang tidak lihat. Kota Bethlehem itu kota yang kecil, tidak dihitung orang-orang lain, tetapi disitulah juru selamat lahir. Artinya apa? Menyambut Natal ini, mari semua melihat kembali apa? Ada gereja yang paling terdekat. Apa itu? Keluarga. Ini makna yang luar biasa mereka Natal di tahun 2020 ini. Jadi kalau umpamanya warga gereja yang mungkin tidak punya sarana prasarana untuk bisa melihat live streaming dan segala macam itu, akan ada tata ibadah. Keluarga bisa melakukan ibadah asalkan dengan sungguh-sungguh, akan merasakan itu. Mereka Natal itu seperti apa? Seperti itu. Orang-orang di gunung aja bisa kok. Mereka Natal itu tanpa sarana yang seperti yang kita punya ini. Mereka naik gunung berapa jam ke gunung, ya, dengan hujan segala macam, gendong anak di sini untuk ke gereja, ya. Mereka menikmati dengan sukacita, kan Natal sama di hati.
Hati inilah yang Tuhan lihat. Kita merayakan Advent ini kan siap menyambut Yesus. Di sinilah begitu. Karena Tuhan kan tidak melihat seberapa canggih sarana yang ada pada gereja, ya Mbak ya. Yang Tuhan lihat di sini. Ini sarana aja. Tetapi yang utama adalah hati. Hati ini yang walaupun sarananya sederhana, tetapi kalau hati dipersiapkan, wah saya juga merinding. Itu. Jadi saya percaya semakin Natal untuk jemaat, semakin menjadi begitu. Artinya apa? Kita menjadi refleksi kembali. Kita melihat yang terdekat. Apa itu? Keluarga. Menjadi kesatuan yang utuh untuk datang kepada Tuhan, menyambut Tuhan. Tuhan kan ada di mana-mana. Iya. Gitu. Ya, mungkin ini buat reminder untuk jemaat kita, karena menjelang Natal pasti euforia ingin beribadah di gerejanya tinggi kan Pak ya. Oke Pak, kembali lagi ke gereja ibadah tatap muka di hari Minggu di tengah pandemi seperti ini. Pasti ada protokol kesehatannya ya Pak ya. Seperti apa aja Pak protokol kesehatan yang dijalankan sama gereja kita Pak? Iya, makasih Mbak. Kita mempunyai Satgas COVID. Iya. Jadi kemudian ada panduan-panduan yang kita sepakati bersama, seperti adalah setiap minggu itu warga jemaat mendaftar ke Korsek. Korsek nanti akan mendata warganya dengan kualifikasi usia paling maksimal 50 tahun dan sehat. 50 tahun. Minimal Pak? Tidak membawa anak PA atau PT. Anak PA atau PT. Katekisasi boleh ya Pak berarti Pak? Ya, katekisasi boleh. Kalau PA, PT itu tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Artinya mungkin bahasanya begini, kalau katekisasi biar bagus ketika dia sudah CD. Jadi kan dia masih usia PT itu katekisasi. Kadang mereka ikut masih usia PT. Jadi biar aja PA, PT itu dengan lansia itu di rumah. Jadi yang ke gereja itu adalah orang dewasa maksimal usia 50 tahun, kemudian tidak membawa anak-anak yang kategori PA dan kategori PT. Lalu kemudian itu per sektor. Ya. Per sektor kita ibadah minggu itu kita buka jam 9 pagi dan jam 5 sore. Ya. Maksimal itu 30 jemaat. 30 warga jemaat di sektor itu. Iya. Kalau hanya yang datang katakanlah 8, 7, ya itulah yang masuk. Ya. Atau yang mendaftar 14, 15, ya itulah yang masuk. Kita juga tidak terima tamu. Iya. Jadi Satgas itu akan menahan di depan. Kemudian dengan protokolnya kasih kartu, cuci tangan, masuk diantar, dipandu dengan ada nomor kursi. Dan itu kita lakukan karena apa? Semata-mata kita mau sehat. Jadi kita tidak mau kejar supaya penuhkan ini gereja. Karena gereja harus bersaksi. Nah, pihak kepolisian juga selalu mendampingi. Itu pasti mereka akan melihat. Nah, Satgas pemerintah pun juga pasti akan juga melihat ibadah-ibadah dilakukan oleh Ebenezer. Karena kita melapor ke sana. Mereka memberikan izin. Dan mereka mengatakan kalau umpamanya mereka mendapati tidak disiplin protokol, akan dibubarkan. Nah, kita nggak mau seperti itu. Makanya biar pelan-pelan saja. Mungkin bahas filsafat Jawa ya Mbak ya. Pelan-pelan yang penting selamat. Ya, itu yang alon-alon yang penting kelakon. Ya, pelan-pelan saja. Walaupun hanya 7 orang ya nggak apa-apa. Yang penting kita protokolnya aman. Ya. Kita semua sehat. Ibadah tatap muka sementara ini bisa jalan terus seperti itu sampai tahun depan. Ya harap kita pandemi itu bisa selesai. Nah, bagaimana yang di rumah? Ya, kami mengerti kerinduannya, euforianya untuk mau Natal, tahun baru. Tapi marilah kita semua menahan diri. Ya. Kalau saya sehat, keluarga sehat. Ya. Kalau kita sehat, orang lain sehat. Ini menjadi rumus untuk kita semuanya. Jadi kita berpikir Mbak Nirmala sangat besar resikonya. Konsekuensi yang akan dihadapi dengan virus ini kita tidak boleh main-main. Sudah tahu kita bersama ke para dokter,
luar biasa. Jadi kita nggak boleh main-main tentang hal ini. Semua harus tetap fokus, tetap fight, dan masing-masing harus punya disiplin diri. Masing-masing harus punya disiplin. Ya. Ini merupakan ujian iman untuk kita orang percaya. Harus disiplin. Aku sehat, kamu juga sehat. Saya sehat, keluarga juga sehat. Ini harus didengungkan terus dalam pikiran kita. Dan tetap harus kita minta Tuhan supaya kita berikan kemampuan bisa bertahan ya Mbak. Bisa kuat. Semoga ini badai cepat berlalu. Ya, tetaplah terus berjuang untuk sehat. Dan mari sama-sama. Harus semua sama-sama. Satu sehat, semua sehat. Itu yang kita punya patokan gitu Mbak. Jadi kita hati-hati sekali ketika kita membuka ini, tetapi dengan protokol yang kencang, dan kami minta semua pengertiannya. Ya, dari penjelasan Bapak tadi bisa kita pahami kalau misalkan Pak ada jemaat yang nggak sesuai syarat atau tidak melaksanakan protokol kesehatan yang ada, itu berarti atau mungkin pada saat sektornya tidak sedang bertugas ya Pak ya, itu berarti mereka harus pulang Pak atau bagaimana Pak? Atau ada solusi lain Pak? Ya, kemarin kami bicara sama Satgas kita untuk memang kita sepakat untuk tegas. Tegas tetapi dengan komunikatif yang baik. Ya. Penyampaian kepada warga jemaat. Contoh, Satgas akan menahan di halaman Yapendi. Bapak, nama siapa? Oh, misalnya gini Mbak ya. Bapak nggak ada di daftar ini. Ya. Pak, peraturan di sini begini. Demi keselamatan kita semua. Bapak, Ibu, silakan ikuti daring di rumah. Kami akan kasih linknya. Mohon pengertiannya. Dan itu hari ini kemarin ada kejadian seperti itu. Nah, makanya ya puji Tuhan ya dengan kita dengan penyampaian yang baik, yang benar, dengan hati bisa menerima. Dan ini mungkin hal yang wajar Mbak. Hal yang wajar kan seumur hidup kita nggak pernah begini. Dan ketika ada hal seperti ini hal yang wajar. Ya. Tapi puji Tuhan ya jemaat kita saya mengatakan bisa dewasa ya. Karena kemarin hari Minggu ya ketika ada penjelasan dari warga dari Satgas, mereka menerima. Jadi yang benar-benar masuk ke dalam halaman Yapendik itulah mereka ada dalam daftar. Sehingga ketika ibadah seperti itu. Nah, kita buka pagi dan sore, puji Tuhan. Seperti itu. Harapannya ke depan terus bisa begini, apalagi mau mendekat Natal ya. Iya benar. Makanya nanti kita sampaikan kepada warga jemaat dan juga presbiter di sektor untuk ya terus menyampaikan kepada warga jemaat begitu. Dilematis juga ya Pak sebenarnya ya untuk jemaat kita yang harus kembali ke rumah atau yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja ya Pak ya. Baik Pak, menurut para ahli pandemi nih Pak, pandemi masih akan berlangsung setahun ke depan atau bahkan 2 tahun ke depan sampai ditemukannya vaksin COVID-19 ini Pak. Ke depannya gereja akan melakukan apa dan bagaimana gereja melakukan pelayanannya Pak? Iya. Ya memang kapan pandemi ini berakhir? Ya kalau kita sebagai orang yang percaya tentu hanya Tuhan yang tahu ya Mbak ya. Tentu kita berdoa dan berharap supaya bisa cepat selesai begitu. Nah, andai kata masih panjang sampai tahun depan, bagaimana gereja bersikap? Ya, dengan kita akan terus mengevaluasi pelayanan kita sepanjang tahun ini. Kita akan evaluasi dan andai katakanlah bisa berjalan dengan baik, ini kita akan pertahankan dulu sebentar. Dengan melihat kondisi yang ada, nanti minta himbauan dari majelis sinode seperti apa, kemudian DPG seperti apa, kondisi di jemaat kita juga seperti apa. Jadi kita secara bertahap ada evaluasi, kemudian menyikapi ke depan, lihat situasi kita di Samarinda, apa sikap dari Satgas pemerintah kita. Jadi semuanya Mbak kita ambil. Kemudian kita akan mungkin bergerak pelan-pelan. Paling tidak adalah
ketika tatap ibadah hari Minggu seperti kemarin kita lakukan pagi dan sore 2 kali dengan terbatas yang ada di gereja, itu kita bisa pertahankan. Bisa pertahankan. Walaupun ya memang butuh energi. Bagaimana berpikir, bagaimana supaya semua itu sehat. Makanya saya pribadi memang kita harus disiplin. Kapan hari saya ditanya, bagaimana Pak Pendeta kalau ada begini-begini? Ya kita harus tegas. Tegas tetapi tidak kasar. Tegas itu menyampaikan satu sikap yang jelas, tujuannya jelas. Saya kira jemaat kita bisa akan menerima kok. Jemaat kita tuh bagus-bagus kok. Kalau kasih pengertian pasti mereka mengerti. Dan ini di mana-mana begitu. Di mana-mana itu begitu. Tetapi memang harus disiplin gereja kita ini. Harus begitu. Supaya ya kita orang beriman kan harus menjadi berkat gitu. Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk jemaat kita dalam menghadapi pandemi ini Pak? Untuk warga jemaat GPIB Ebenezer Samarinda, ini kita masuk masa Advent. Saya berpesan tetap terus berjuang untuk menjaga kesehatan. Patuhi protokol yang diberikan pemerintah. Dan apa yang dilakukan gereja, mari disupport, mari didukung. Memang tidak semua akan bisa menjawab kebutuhan jemaat. Tetapi saat ini, inilah yang terbaik yang kita bisa upayakan bersama-sama. Dan maknai masa Advent ini dan juga nanti menyambut Natal dengan kesederhanaan. Lihat tahun ini, tidak ada panitia Natal. Tidak ada panitia Natal. Dan pemerintah mengatakan tidak ada perayaan Natal. Semua dilakukan di rumah. Nah, GPI memahami bahwa pemerintah itu kan wakil Tuhan. Sehingga harus kita menghormati apa kata pemerintah. Mari merayakan Natal di rumah. Itulah hakikat sesungguhnya merayakan Natal. Di mana? Di gereja kecil. Itu di mana? Di rumah. Saya kira ini kado yang istimewa di hari Natal ini. Rayakan Natal dengan sederhana, dengan refleksi diri, dengan ya kita semakin menghargai bahwa hidup yang Tuhan karuniakan ini harus kita jaga dengan baik gitu. Ya, tetap semangat ya supaya imunnya naik begitu. Ya, hidup sehat. Ya, hidup sehat dan ya teruslah jaga kesehatan. Tetap harus semangat, kita bisa melewati ini dengan pertolongan Tuhan tentunya, Mbak. Nah, pandemi memang membuat kita harus melakukan hal yang tidak biasa ya Pak ya. Kita berharap pandemi ini juga bisa segera berakhir. Pak Pendeta, terima kasih atas waktunya dan sudah mau ngobrol-ngobrol di Talks to Eben, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati, Mbak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Iya. Nah, warga Eben, walaupun kita sudah berada di penghujung tahun dan masih merasakan pandemi ini, tetap jangan bosan dan tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nantikan obrolan menarik di Talk to Eben selanjutnya di channel YouTube GPIB Ebenezer Samarinda dan jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Sampai jumpa di Talk to Eben selanjutnya. Dadah!